Baik di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu calon emiten yang tak lama lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satu emiten di sektor barang baku yakni PT Aman Mineral International Tbk atau dengan kode emiten AMMN yang akan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Juli 2023 di mana harga penawarannya berkisar di Rp1.650 hingga Rp1.775 per lembar saham. Dan untuk saham yang ditawarkan sebanyak 72,9 juta lot atau dana IPO yang diraih berkisar 12 hingga 12,9 triliun rupiah. Dan market cap-nya berada di sekitar 120 hingga 129 triliun rupiah. Dan bisa melihat di samping saya untuk penggunaan dana IPO dari Aman sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama sekitar 1,78 triliun rupiah akan digunakan untuk penyetoran modal terhadap entitas anak usahanya nih, yaitu kepada Amin. Dan sekitar 3 triliun rupiah akan digunakan untuk perseroan melunasi hutang kepada entitas anaknya yang bernama AMNT dan sisanya akan digunakan sebagai penyetoran modal kepada entitas anak usahanya yaitu AMNT. Lalu seperti apa bisnis dari Aman? Ya, bisa dilihat di samping saya. Jadi untuk Aman sendiri adalah perusahaan holding. Yang dimana untuk perusahaan holding ini adalah mengelola entitas anak usahanya. Jadi untuk kepengurusan dimana seperti untuk penasihat, kemudian negosiator, dan merancang akuisisi hingga merger dari anak-anak usahanya. Dan kalau kita bisa lihat, Aman sendiri ini mengoperasikan tambang batu hijau yang dimana terdiri dari tembaga dan juga emas terbesar di Indonesia. Dan di bawahnya ini adalah entitas anak usaha langsung dari Aman. Yang pertama ini ada AMNT, yang dimana untuk bisnisnya sendiri berada di pertambangan dan kepemilikan dari Aman sendiri kepada AMNT berkisar sekitar 99,99%. Dan yang kedua ada Amin, di mana untuk bisnisnya sendiri ada di industri pengolahan logam dengan kepemilikan yang sama 99,99%. Dan yang ketiga anak usahanya ada AMIG atau AMIG, di mana untuk bisnisnya ini adalah sumber daya manusia, yaitu berupa ada manajemen, fungsi sumber daya manusia, dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, yang dimiliki juga sekitar 99,99%. Dan yang terakhir ada ANP, di mana juga perusahaan holding dengan kepemilikan sekitar 99,60%. Lalu kita juga bisa melihat pertumbuhan laba dari Aman. Jadi samping saya ini adalah pertumbuhan laba dari Aman di per 31 Desember 2022. Jadi kalau kita lihat secara laba bersih tahun berjalannya dari 2021 ke tahun 2022 ini mengalami peningkatan sekitar 242% ya, yaitu dari 320 juta US dollar menjadi 1,09 miliar US dollar. Jadi untuk labanya sendiri ini meningkat dikarenakan ada peningkatan penjualan nih. Nah kalau kita lihat secara penjualan bersihnya juga meningkat 117% dari 1,29 miliar US dollar menjadi 2,83 miliar US dollar. Jadi secara laba kotornya juga meningkat dikarenakan ada peningkatan penjualan, dan kalau kita lihat secara laba operasionalnya juga meningkat 174%. Dari 557 juta US dollar menjadi 1,52 miliar US dollar. Jadi di sini kalau kita bisa lihat bahwa ada efisiensi biaya, selain ada penjualan yang meningkat, ada efisiensi biaya juga dari Aman sehingga laba operasionalnya juga meningkat. Dan di bawahnya bisa dilihat adalah rincian penjualan dari Aman. Kalau kita lihat untuk bisnisnya ini ada 2 tambang, yaitu penjualan tembaga dan juga emas. Kalau kita lihat per 31 Desember 2022, di mana tembaganya terdiri dari 1,60 miliar US dollar dan emasnya sendiri terdiri dari 1,22 miliar US dollar, sehingga kalau di total secara total penjualan bersihnya berada di 2,83 miliar US dollar. Jadi di sini memang tembaganya masih lebih besar dibandingkan emasnya, dan di mana juga Aman sendiri ini sudah mencakup jangkauan yang lebih luas dari grup, yaitu di mana sudah kerjasama dengan smelter di Tiongkok melalui perdagangan internasional dan juga global. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa melihat kinerja pertambangan dari Aman.
Ya, di sini ada kinerja operasional penambangan secara tahunan ya. Kalau kita lihat yang di sini untuk grafik warna hijau di sini adalah total material yang dipindahkan. Untuk yang hitam atau abu-abu ini adalah total material yang ditambang. Jadi kalau kita lihat dari kuartal 1 2018 hingga kuartal 4 2022 di sini ada peningkatan sekitar 181,5%. Kalau kita bisa lihat di sini memang dari 2018 hingga ke tahun 2022 ini ada peningkatan penambangan di Aman sendiri. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa melihat dari cadangan yang Aman miliki. Ya, di samping saya ini adalah cadangan tambang yang dimiliki oleh Aman per 31 Desember 2022. Jadi di sini ada area konsesinya sekitar 25.000 hektar dan untuk tembaganya sendiri berada di 17,54 miliar pounds dan untuk emasnya sendiri berada di 23,90 juta ons. Dan di sampingnya adalah rasio keuangan dari Aman. Jadi di mana tadi harga penawaran IPO dari Aman sendiri berkisar di 1.650 hingga 1.775. Sedangkan kalau kita lihat secara book value-nya atau harga kewajarannya sendiri berada di 868 hingga 887 rupiah per lembar saham, yang menandakan bahwa harga IPO yang ditawarkan Aman ini sedikit mahal ya. Atau kita bisa lihat price book value-nya atau PBV-nya berada di 1,9 hingga di 2, yang menandakan bahwa Aman ini 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Namun kalau kita lihat dari rasio keuangan yang lainnya, di sini justru Aman menunjukkan kinerja yang cukup baik. Nah, di sini kalau kita lihat secara gross profit margin-nya berada di 57,90%. Di mana gross profit margin ini adalah selisih dari pendapatan dengan beban pokoknya, yang menandakan semakin tinggi marginnya berarti semakin cukup baik untuk perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Dan kalau kita bisa melihat secara net profit marginnya sendiri berada di 38,80%. Jadi dalam menghasilkan laba juga cukup baik, dikarenakan tadi kalau kita lihat per 31 Desember 2022 Aman sendiri membukukan laba bersih hingga kenaikan 240%. Jadi otomatis NPM-nya juga cukup tinggi di 38%. Dan kita juga bisa melihat untuk return on equity-nya sendiri berada di 36%. Jadi untuk return on equity-nya ini cukup besar juga di 36%, yang menandakan bahwa total untuk mengelola modal terhadap laba bersihnya juga cukup baik dan juga cukup sehat. Dan di bawahnya ada return on asset-nya juga cukup tinggi di 18,80%. Jadi di mana juga sudah berada di atas rata-rata, yang menandakan bahwa dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup sehat dan cukup baik. Dan di bawahnya ini ada DER atau debt equity ratio, di mana ini adalah untuk mengelola modal terhadap hutangnya. Jadi kalau kita lihat DER-nya ini masih cukup sehat di bawah 100%, yakni ada di 50%, yang menandakan kalau misalkan DER berada di bawah 100%, yang menandakan bahwa total modalnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya. Jadi sehingga dalam kemampuan membayar hutang terhadap modalnya juga cukup sehat. Dan kita juga bisa mengintip likuiditas dari Aman sendiri, cash ratio-nya berada di 340% nih. Nah, angka ini cukup tinggi di atas 100%, yang menandakan likuiditas dari Aman sendiri cukup banyak, sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya, yakni kas juga cukup sehat dan cukup baik. Dan kita bisa melihat prospek bisnis dari Aman. Ya, di sini untuk prospek bisnisnya ada 2. Yang pertama, Aman sendiri sedang membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGO dengan berkapasitas sekitar 450 MW. Jadi di mana memang pembangkit listrik ini bertujuan untuk menunjang kinerja perseroan dan juga kegiatan operasional dari Aman sendiri, yang berupa ada penambangan, kemudian ada pengolahan, dan juga operasional smelter yang memang sedang dibangun oleh Aman itu sendiri. Dan yang kedua yaitu ada Aman akan menjadi salah satu perusahaan pertama di NTB atau Nusa Tenggara Barat yang melakukan transaksi energi yang lebih bersih dengan emisi karbon yang lebih rendah. Jadi di mana Aman ini sedang menggunakan turbin gas yang memang dikelola dengan teknologi yang cukup mutakhir dan paling efisien, yang untuk menghasilkan lingkungan yang lebih bersih sesuai dengan standar Eropa dan juga
World Bank. Nah, jadi kira-kira untuk IPO aman ini cukup layak dikoleksi atau tidak? Ya, kalau kita lihat dari rangkuman tadi bahwa justru aman sendiri melakukan atau menghasilkan kinerja yang cukup baik, di mana labanya tumbuh sekitar 240% yang berasal dari penjualan dan juga efisiensi biaya-biaya, meskipun harganya 2 kali lebih mahal, namun bisnisnya cukup menarik nih, di mana untuk aman sendiri mengoperasionalkan tambang batu hijau yang terdiri dari tembaga dan juga emas terbesar di Indonesia. Sehingga untuk prospek bisnisnya ini masih cukup menarik di kedepannya. Meskipun valuasinya mahal, namun IPO aman masih bisa dipertimbangkan nih. Dan juga kalau kita lihat di mana untuk aman sendiri akan menjadi perusahaan yang menjadi salah satu terbesar di Nusa Tenggara Barat yang menghasilkan emisi yang lebih bersih. Di mana menggunakan turbin gas yang memang dengan teknologi yang mutakhir dan juga menggunakan hal-hal yang cukup baik, yang dimana untuk memastikan bahwa emisi lingkungan ini menjadikan atau menghasilkan lingkungan yang lebih bersih sesuai dengan standar dari Eropa. Sehingga untuk aman ini masih cukup menarik untuk dikoleksi dan dipertimbangkan meskipun harganya 2 kali lebih mahal dikarenakan prospek bisnisnya cukup baik untuk ke depannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Safrina.